prodi Ilkom, bisa ini, bisa jadi data. Kita langsung aja ya. Hari ini tentang yang audience research atau riset halayak. Sorry. Nah, audience research ini banyak sih kegunaannya. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini apalah ini? Audience research nih. Yang kalian tahu. Kan sempat kita bahas dulu kan? Apa? Sempat kan kita bahas kemarin. Nah, ini pun yang detailnya kita bahas. Kemarin kan masih gambaran waktu di bisnis media kan. Yang ini detailnya. Baru ya, Bapak close ini dulu bentar. Close web WhatsApp-nya dulu. Ini udah nampil ya. Apa itu audience research? Audience research. Halo. Kok diem semua nih? Menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin yang dimaksud dengan audience research itu tuh merupakan sebuah upaya gitu untuk mencari data mengenai khalayak sebagai khalayak itu sendiri sebagai pengguna dari media massa. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Saya, Pak. Siapa? Tani. Iya, Pak. Kalau Apa, Fani? menurut saya riset halayak itu adalah sebuah kegiatan di mana suatu media itu mencari tahu, Pak, gimana sih audiens mereka tuh apa aja, terus siapa aja gitu, Pak. Makasih, Pak. Kalau menurut Ardianto dan kawan-kawan kan audiens itu kayak upaya untuk cari data tentang halayak atau sebagai pengguna media massa. Nah, ini kalau di perusahaan itu konsumen ya. Nah, di perusahaan kalau audiens research ini guna untuk tahu data-data tentang ini tentang halayak tuh inginnya sih apa sih maunya. Mereka kan banyak kan mau nonton yang acara-acara TV atau acara rubrik media kan. Di situ biasanya ada survei atau polling lah yang sering dilakukan oleh media baik itu televisi maupun media yang lainnya. Makanya kalau orang yang pintar di data atau di bagian statistik khususnya SPSS ya, yang bisa kalian buat dari Google Form ya, bisa nggak kalian bikin survei dari Google Form? Pernah nggak? Belum ya? Belum mata kuliah itu di penelitian soalnya. Itu Google Form itu bisa ngambil narik data untuk kita survei apa aja. Nanti di spreadsheet di Excel barulah kita untuk mengetes datanya itu di SPSS untuk ketahuan valid atau enggak datanya. Nah, itu berguna itu SPSS itu untuk kalian skripsi, baik itu di metode penelitian sosial, komunikasi maupun statistik. Belajar kan kalian statistik? Belajar, Pak. Belum atau sudah? Sudah, Pak, sudah belajar. Nah, itu kalau yang statistik kan banyak itu. Ada yang korelasi Spearman, korelasi yang macam-macam lah. Di situ bisa pakai di SPSS. Nah,
Kalau yang pengajarnya pakai SPSS lebih enak kalian, lebih cepat ngerti. Agak ribet dan rumit juga SPSS itu kalau untuk metode penelitian sosial maupun metode komunikasi atau juga metode penelitian lainnya. Nah, ini untuk data ya, kalau audience research ini biasanya orang sang statistik atau juga yang mengerti statistik biasanya kalau di perusahaan itu diletakin di bagian survei atau untuk bagian riset konsumen atau juga riset halayak atau orang kan. Nah, data yang apa saja yang dicari melalui riset halayak nih? Anggaplah kalian tuh neliti. Apa saja ya, saya? Halo? Ini sengaja nih diambil bagian ini. Nanti biar kalian nggak kaget pada saat ini. Metode penelitian sosial ya. Apa nih risetnya? Data yang diambil ya saya. Ada yang tahu? Nah, coba cari dulu ya. Saya Pak izin menjawab. Silakan, data. Apa aja? Kalau ya Pak, kalau data yang dicari melalui riset halayak itu ada 4 Pak. Pertama audience profil halayak, lalu kedua media exposure, terpaan media, lalu ketiga ada audience rating atau peringkat halayak, serta ada efek komunikasi bermedia. Nah, betul itu data. Ini yang tugas lengkap semua ya, tugas maupun media. Data ngumpul semua kan yang lainnya. Itu tinggal di Pak Andres saja nanti yang mau ini apa menentukan hasil akhir. Yang jelas Bapak yang sudah kasih tahu nanti bla bla siapa aja yang bagus nanti. Mudah-mudahan bagus semua ya nanti di akhir semester. Selain data ada nggak yang jaga pendapat data? Nggak apa-apa, sama-sama belajar kita. Nggak ada. Ya emang pertama tuh audience profile ya, media exposure, audience rating, efek berkomunikasi media. Nah, data-data inilah yang sering dicari oleh baik itu media cetak maupun media elektronik ya. Umumnya media TV atau benar nggak nih TV yang pakai yang kayak gini? Banyak nggak stasiun TV atau stasiun penyiaran atau radio pakai yang nggak mencari data yang kayak gini? Halo. Anak penyiaran mana nih anak penyiaran broadcasting? Diam semua ini. Anak penyiaran ada nggak? Iya, Pak. Ini anak penyiaran harus tahu nih. Ada, Pak. Nah, apa nih? Benar nggak yang dipakai? Sering kali dipakai. Halo. Kami belum belajar sih Pak tentang Masih belum tahu. Nah, kayak ginilah nanti kalian. Media ini. Kalau audience profile itu yang kayak gimana itu? Bahasa apa aja? Audience profile. Tentang apa aja itu? Umur bukan, Pak? Umur apa lagi? Pekerjaan. Latar belakang. gender. Pendidikan. Dan itu? Biografi. Biodata, Pak. Biodata ya. Nah. Ada yang kebalik data kayaknya. Ini audience profil kayak gini ya. Islami, umur, tingkat pendidikan, pendapatan, penduduk tekan atau jabatan, dan pemilikan media. Pemilikan media ini biasanya mereka tuh punya apa ya? Misalnya TV atau radio.
kurang lebih kayak gini. Kalau kalian mau film semua umur, bisa dinikmati oleh semua orang. Film kayak kartun, komedi ya, komedi biasanya bisa dinikmati oleh semua Tapi orang. Pak, kan komedi itu ada yang komedi Iya, tidak sesuai sama umur untuk anak-anak, ada Pak. iya ada emang. Inilah kalau audience profil. Ini menurut Arianto dan kawan-kawan. Bisa kalian bantah ini. Kedudukan jabatan kan, kedudukan jabatan atau profesi lah. Profesi orang tuh apa kan. Misalnya orang pencinta seni kan, misalnya musik. Ya nontonnya harus ini. Ada segmentasi untuk acara film, untuk musik. Kalau kita bikin acara yang nggak musik ya, mereka nggak mau juga. Komedi exposure kebalik ini, sorry ya. Cobaan. Ini yang komedi exposure itu tentang apa aja? Cari daftar apa aja dia? Media exposure. Nah, ya Dinda. Tentang apa aja nih Dinda? Yang lain ada? Tentang apa aja dong? Cari data apa aja deh? Ini enggak Pak tentang penggunaan media baik apa jenis media kayak online, terus media cetak, media audio, audio visual, terus kayak mencari penggunaan maupun durasi dari penggunaan media itu Pak. Iya. Nah ini ya datanya kan, jenis medianya, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan. Ini biasanya orang YouTube ya biasa banyak pakai kayak ini. Atau juga orang TV yang detail kayak gini. Jenis media, frekuensi. Ya kan biasanya kalau dia penggunaan jenis media itu kan bisa media audio, audio visual, media cetak, kombinasi media audio dan audio visual kan. Nah itu ada penggunaan jenis media. Nah di TV itu banyak jenis medianya, media audio visual kan, ya enggak? Kalau TV jenis medianya audio visual atau enggak? Ya, Kalau radio ini audio kan, itu frekuensi penggunaan ya itu berapa kali sih pengguna itu nonton TV, baca koran, bisa juga berapa kali dengar radio, itu frekuensi penggunaan. Dan terakhir itu durasi penggunaan. Durasi penggunaan itu biasanya yang kayak mana itu? berapa lama dia nonton TV sehari, dengar radio sehari. Nah, itu kalau kalian kerja di TV atau radio ya, rating. Nah, itulah. Jadi perlu itu. Itu kerjaan ini, kerjaan orang TV sama orang film biasa. Film biasa atau berita kan. Orang penyiaran itu pasti tahu lah itu nanti. Saat kalian kerja nanti. Itu perlu inilah yang dijadikan data-data untuk riset. Itu juga bisa kalian untuk riset untuk penelitian, bisa juga untuk riset survei. Survei untuk misalnya untuk program-program yang akan diambil. Kalau untuk sehari-hari dalam kehidupan kuliah, ini bisa untuk kalian ini apa tuh penelitian untuk skripsi atau juga tugas makalah. Audience rating digunakan untuk mengetahui apa nih? Kalau audience rating. Ini anak penyiaran nih mana nih? Jawablah nih. Ini harusnya anak penyiaran ini biasanya. Saya mau jawab. Ya. Mungkin kalau audience rating tuh kayak penilaian mereka, kayak misalnya dari skala berapa sampai berapa terhadap suatu konten gitu-gitu. Ya, dari ini ya.
persepsi halayaknya kayak mana kan, acara format jenis informasi yang jadi favorit mereka lah. Makanya kalau di TV yang banyak nonton film Ikatan Cinta ini cewek-cewek, drakor, cewek-cewek itu. Banyak kan di sini nonton film itu? Iya Drakor. Pak, kami seneng nonton drakor. Makanya waktu itu Dinda Oh, ngomong, Bapak nih mirip Song Joong Ki. enggak lah. Jauh lah ini. Ini gunanya rating ini perlu pada saat kalian ini ya. Pada saat kalian kerja nanti kan. Baik itu radio maupun televisi. Coba-cobalah kalian itu yang anak-anak penyiaran atau enggak penyiaran. Coba kerja atau magang lah di stasiun TV atau radio. Nanti kelihatan rating mana yang naik tingginya. Di sini ada nggak nih presenter TV atau penyiar radio di kelas ini? Sayang lo ilmunya nggak dimanfaati. Minimal nge-YouTube lah, minimal. Ada yang nge-YouTube, nggak apa-apa itu buat tim sendiri. Kalau udah subscribe-nya banyak kan enak itu. Bisa menghasilkan uang. Senyum-senyum aja di Laura dong. Ini siapa nih? Anti Pak punya YouTube. Apa? Anti punya YouTube Pak. Nggak apa-apa. Buat itu. Dan rating kan tuh untuk persepsi ya. Persepsi layak terjenis media, jenis informasi, format acara. Komunikator menjadi favorit layak. Komunikator kan biasa jauh presenter, pelawak-pelawak yang sering kalian tonton itu kan. Yang biasanya pelawak yang sering jadi komunikator yang favorit kalian itu kayak gimana itu? Pelawak atau pemain film? Waduh, ini belum sempat ini. Ini channel YouTube. Itu harus kontennya itu yang bermanfaat sih. Adinda, belum sempat. Bukan nggak Iya mau sih. Bapak nak bikin konten apa kayak kami tonton Pak, tenang. Paling seputar ini lah tentang kuliah atau juga musik lah. Atau diskusi-diskusi yang lain tentang hidup sosial politik lah. Atau pariwisata tapi belum sempat. Ini kalian kan anak komunikasi, manfaatilah YouTube sebagai new media kan. Itu kan YouTube kan salah satu new media juga. Dulunya nggak ada kan, dulunya media lama konvensional kan ya, banyak yang cetak. Yang sekarang kan di YouTube semua, YouTube atau juga media-media medsos. Itu kan new media itu salah satunya. Ada kan kalian belajar new media kan bahasan itu atau enggak di kuliah di semester berapa? Ada kan? Ada lah MK itu. Efek media. Efek media ini tujuan tuh apa nih? Efek media. Yo. Efek media. Izin menjawab Pak, efek media itu efek yang ditimbulkan oleh media terhadap khalayak. Apa? Jadi Terhadap layar ya. Ada yang lain? Ini Pak Daeta, kalau efek media itu bertujuan untuk mengetahui kayak sejauh mana kehadiran suatu media atau proses penyampaian pesan dari media itu dapat mempengaruhi halayak dalam berpikir, bersikap ataupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, gitu Pak. Oke. Kayaknya Pak ada buku dia nih. Enggak kayak kalau nggak ada buku yang sudah belajar Deta. Kalau kalian seperti Deta ya mungkin bisa lah cepet untuk kuliah. Tinggal konsisten aja tuh. Pertani Deta itu Deta. Tapi di suatu saat nanti bikin untuk ini ya, untuk ya mungkin Bapak bikin untuk cara skripsi, tapi baik itu ilmu komunikasi maupun ilmu politik maupun ilmu administrasi publik. Jadi tinggal
Kaliannya aja kemana itu bikinnya nanti. Tapi belum sempat kok sekarang. Overload ya kerjaan. Nanti arahannya ketahuan nanti kalian itu maunya kemana skripsinya. Itu belum kan, skripsi kan masih lama kan kalian. Nah, ini baru semester 3 kan? Belum kan, masih lama, itu nanti aja pelan-pelan aja. Nanti kalau udah ada waktu mau upload itu, tapi saat ini belum. Biar untuk ini sharing. Kalau lebih bagusnya kalau kalian pinter ini statistik atau SPSS. Jadi ini ketahuan. Adinda bingung dia. Gimana, enak kan belajar statistik kan? Salah wong Pak, Laura cenah. Pinter dia Laura, statistik. itu Laura pelajarin itu Laura tuh, SPSS yang lainnya juga tuh. Itu penting itu. Jadi skripsi kalau kuantitatif kalau udah ya gue enak. Orang mau membantah hasil penelitian nggak ini. Paris Adil. Kila Paris. Ini ya tujuan efek media ini ya. Ya tujuannya untuk mengetahui sejauh mana benar yang dikatakan oleh Daita tadi kan, hadiah media atau proses penyampaian pesan yang mempengaruhi halayak kan dalam berpikir, bersikap, dan perilaku. Banyak kan, ada yang orang yang nonton Korea jadi salon rambutnya kayak orang Korea itu kan. Banyak itu kan. Ada yang kayak orang yang anak pang, ada yang musik, ada yang orang bertato pakai tato. Itu efeknya itu. Nah, di situ banyak sih, bukan media aja yang di efek. Efek-efek itu banyak juga, ada yang dari pergaulan juga ada juga efeknya. Efek kita bergaul dengan seorang, orangnya misalnya pintar kan, efek juga bisa juga. Kan, ganteng Pak, tak ganteng Pak, tapi Pak coba pakai tato. Tato itu kalau di Islamnya nggak boleh itu. Ya kan Tapi Korea kalau tidak ada Islam, Pak. ya kalau di selain Islam ya silakan sih itu. Nah, kalau orang seni ya kadang pakai juga tato walaupun dia Islam tuh kan. Kalau orang nganggapnya sebagai seni, cuman ya kalau apa nih? Ya kalau sebagian orang kan itu kan menurut orang kan ada yang nganggapnya seni tato tuh. Tapi bagi bukan nggak mau suka seni kan. Tapi kalau saya sih agak kesannya agak apa yang lihat orang pakai tato agak kotor lah, padahal badan udah bagus di tato-tato itu. Tapi sih persepsi orang yang seni ya itu seni bagi mereka. Tapi bagi saya seni itu banyak, nggak harus dari seni tato untuk memaknainya tuh. Bisa juga seni musik atau misalnya seni-seni yang lain kan. Tapi balik-balik diri sendiri lah persepsinya. Nah, peranan risetnya boleh lah makan apa-apa. Kan suruh kan selama mengajar boleh kan makan. Tapi ini di-record, Pak. Nggak apa-apa. Ya sudah, saya itu ada pangsit nah. Ya nggak apa-apa itu kalau ini. Santai. Riset halayak dalam komunikasi massa ini ada berapa? Pak, ini kalau di buku Komsaria Romli di bab berapa, Pak? Nggak kate nih, di buku lain ini. Kan nggak sih kok pakai buku. Ada 2 nggak Pak? Iya, benar 2. Peranan sama peranan praktis. Ya inilah. Si Daita ada di buku. Peranan ilmiah sama peranan praktis ya. Kalau ilmiah gunanya untuk apa?
Halo. Ilmiah. Untuk apa nih? Kalian kan mau skripsi nanti. Pasti yang ilmiah lah. Oke, mana? Penelitian kayak skripsi itu, Pak. Skripsi, riset. Apa lagi tuh? Banyak kan? Kalau praktis, kalian harus bisa lah ngeriset nanti. Deta punya buku tak ya? Halo Deta. Iya, Pak. Kan wajar ya punya ya. Kalau mau sebab Deta puyeng malah. Ini bagian risetnya aja dulu nih. Iya, Pak. Baca Itu tipis-tipis bisa deh, Pak. Deta baca juga kan. Lainnya itu bisa baca juga kan bukunya. Nah, ini. Nah, kan kalau peranan ilmiah kan untuk beri ciri ilmiah pada ilmu komunikasi kan. Karena salah satu cirinya itu adalah penelitian. Jadi kalian tuh mau menelitinya kayak mana nanti? Ya ampun. Nah, Deta sudah ini. Deta, nah ini bacanya Deta. Nah, tak. Nah, saya suka coba ini lah. Kalau pernah ilmiahnya untuk penelitian. Nanti kalau kalian meneliti, itu kan riset, misalnya riset halayak itu kayak mana, nanti penonton tuh kayak mana kan. Itu kalian riset, bisa untuk yang kalian pada saat kalian kerja juga bisa juga pada saat menambah ilmu kan untuk jurnal, pada saat kalian kuliah di S2, itu bisa sambil mix datanya, atau juga kalian magang. Nah, pada saat kalian magang, itu datanya bisa kalian ambil untuk skripsi. Saat ini memang belum belajar metode penelitian nanti. Dia akan kalian belajarin. Kedua itu mengembangkan sistem penelitian. Formasikan eksistensi suatu teori apakah sudah ditumbangkan oleh teori lainnya atau diperkuat oleh keberadaan dan melahirkan teori baru yang dapat memperkuat eksistensi komunikasi massa dalam jajaran ilmu sosial. Ini peranannya kan. Kalau peranan praktis, Deta. Peranan praktis Deta, sebutlah Dek. Peranan praktisnya kayak mana, Deta? Iya, Pak. Yang kayak mana itu peranan praktisnya? Kalau peran praktis itu kalau dilakukan di riset halayak kayak memberikan informasi kepada broadcasting mengenai profil halayak, kebutuhan halayak akan media, lalu respon halayak setelah menerima pesan komunikasi massa, serta memberikan rekomendasi kepada broadcasting untuk meningkatkan kualitas siarannya berdasarkan penemuan yang diperoleh setelah melakukan riset, Pak. Iya. Kalau yang di buku Deta itu masih ada kan riset pembuka. Agak berat bahasannya. Itu nantilah. Tanggung juga ya Deta ya, lanjutannya ya. Ada kan Deta, riset pembuka atau opinion leader. Itu yang orang yang sumber informasi. Deta Iya, baca Pak. nggak buku itu? Agak berat bahasannya itu. Deta baru baca dikit-dikit sih, Pak. Apa aja dikit juga nih. Baca sekilas. Kalau baca sekilas tuh ambil intinya aja. Kalau kita ambil truk, semuanya kadang nggak masuk juga. Itu triknya itu ada itu untuk cara baca cepat yang bisa kita ambil. Yang poin-poinnya aja. Praktis kan untuk informasi kan pada broadcasting, stasiun penyiaran, baik itu TV maupun radio mengenai halayak atau konsumen atau pendengar ya, kebutuhan halayak akan media informasi, hiburan, program pendidikan, budaya dan sebagainya, dan respon halayak setelah menerima pesan komunikasi massa.
pesan-pesan dalam komunikasi kan banyak kan. Bisa juga pesan moral film itu apa. Setiap film itu pasti ada pesan moral. Begitupun berita itu ada pesan yang ingin sampaikan kepada halayak itu kan banyak. Apakah mereka yang terutama itu mereka informasikan data atau juga kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu. Yang terakhir kan memberikan rekomendasi kepada broadcasting untuk meningkatkan kualitas siarannya berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh setelah melakukan penelitian lapangan. Ini gunanya tuh kalau praktis, sisi praktis. Pasti di setiap TV ada, di bagian riset. Riset itu pasti ada. Ini slide terakhir ini. Nah, memang nggak dibuat yang riset pemuka pendapat itu opinion leader. Ini yang riset halayak dulu. Nah, menurut kalian ini kayak gimana nih? Misalnya kalian jadi peneliti. Kan belum kan belajar kan? Kita buka nih kan website dulu bentar ya. Kalau yang lapor Pak itu gimana itu kalian untuk audiennya? Cara kalian nyeleksinya tuh? Yang kayak mana? Halo. Yang kayak mana? Kebalik ini. Nah, cocok. Waduh. Bisa sharing ya. Kebalik ini media exposure. Mana nih? Kalau film yang kalian tonton kayak mana? Gitu. Film yang sering kalian tonton tuh, kalian nganalisanya kayak mana? Analisa Film bagian misalnya mana, Pak? film contohnya. Misalnya kalian jadi ini apa tuh? Jadi produser. Itu kayak mana? Produser suatu film misalnya. Misalnya contoh nih kalian produser film atau sutradaranya Ikatan Cinta. Itu apa yang kalian lihat pertamanya tuh? Dalam riset itu. Target audiens, Target audience. Selain itu? jam penayangan tuh berpengaruh juga nggak sih Pak? Soalnya kalau malam sekitar jam 7, jam 8 itu kan Wong memang lagi prime time, lagi waktu istirahat, dan biasanya emang Wong rame nonton TV itu jam sisa itu. Iya. Ya, tingkatnya masuklah ini kan. Dari orang itu kan dari jenis kelaminnya kan. Pertamanya dari kelaminnya, usianya kan. Ya kalau tingkat pendidikannya bisa banyak sih umum ya. Cuman yang banyak nontonnya cewek biasanya.
Kalau film itu, kalau yang acara Liga-Liga Inggris itu gimana itu Liga Inggris? Cowok apa cewek itu? Liga Inggris. Ada nggak yang kayak gini? Audien profilnya. Liga Inggris. Yang nonton MotoGP. Ada nggak yang kayak ini audien profilnya? Halo. Biasanya cowok kan, Pak. Ini cowok. Jenis kelamin cowok kalau itu kan. Kalau Liga Inggris. Umurnya itu biasanya semua umur. Bisa dinikmati oleh semua umur, tingkat pendidikannya dari SD sampai S1 ke atas ada yang nonton. Kalau soal pendapatan sih tergantung ya, kalau TV berbayar mungkin, kalau free gratis biasa nontonnya. Kedudukan jabatan, pemilikan media yang mereka punya tuh yang kayak mana, apa TV atau radio atau online atau handphone. TV kan, Pak, kan nonton. Bisa juga lihat handphone kan, ya YouTube. Iya, radio Kalau nonton apa? ya radio. Radio kan dengar. Iya, tapi kan nggak seru nonton bola tapi denger radio, kan judulnya nonton bola. Iya, Eh, nonton bola harus ini kan. TV banyak kan. Atau juga dari handphone kan. Pak. Nah, ini kayak kerjaan kalian nanti. Pak izin mau nanya dong, boleh? Silakan. Tadi kan Bapak membahaskan tentang kalau misalnya kita tuh melihat gender dari siapa sih yang menonton acara kita gitu kan. Salah satunya tadi kayak Bapak sampaikan tentang film ataupun sinetron di televisi. Nah Pak, kalau misalnya kita melihatnya itu kan dari YouTube ya Pak ya, itu kita memang bisa tahu pajak penonton kita tuh gendernya, karena kita lihat dari email kan gitu kan, apakah itu cewek atau cowok. Nah tapi kalau televisi itu gimana Pak? Kan nggak ada data yang menunjukkan gender mengenai akun televisi gitu. Bukan akun sih, tapi kayak saluran televisi. Itu dia sih emang. Ya, jadi gimana cara kita tahu Ya, kalau nonton kita kalau kita melihatnya tuh di TV gitu loh Pak. Mungkin bisa dijelasin. Terima kasih. Ya. Jadi survei. Kalian survei apa polling atau ada kan polling atau survei. Nah, di polling taruh kalau dia dari website atau TV kan sering ada polling. Nah, dari polling itu biasa ngisi data seberapa jauh mereka tuh nonton film itu. Terkadang kan kalau di acara TV kan pasti kayak gitu, pakai polling. Di YouTube atau apa tuh, pakai polling atau survei. Kalau nyeleksi agak susah kalau dari rating TV. Kalau mereka nyeleksinya lihat survei, gampang dapatnya. Makanya itu riset konsumen ini lihat datanya lihat dari survei, Ardi. Oh, tapi sejauh ini kayak jarang nggak sih Pak ada survei dari televisi gitu? Soalnya kalau dari aku pribadi dan beberapa orang terdekat tuh kayak belum pernah deh survei yang dari televisi, acara televisi gitu. Kalau misalnya kayak YouTube mungkin sih kan ada kan emang kayak kolom lewatin atau enggak buat survei. Tapi mungkin kalau ada tapi mereka tuh sembunyi-sembunyi surveinya tuh lihatnya. Ya kalau sembunyi-sembunyi gimana bisa tahu Pak gitu, soalnya ya kan ada mereka survei kan, surveinya tuh datang door to door tuh ada tuh mereka tuh, atau juga mereka lihat ini kan umumnya sih nggak usah kita survei, umumnya kalau sinetron itu cewek itu biasanya kebanyakan cewek, kalau nggak 70 atau 80% itu cewek nontonnya kebanyakan. Nah kalau yang lain kalau kayak bola kan banyaklah cowok nonton bola atau apa. Itu ya tinggal di kalian aja. Tapi banyak loh Pak kayak drama-drama yang cocok ditonton oleh cowok. Jarang cowok. Nah, Bapak saya ada yang tentang tentara, polisi, perang, itu. Nah, yang Song Joong Ki yang mirip Bapak tadi tuh tentara dia tuh. Banyak nonton Korea.
Ini itulah kalau kalian survei nanti. Nah, kalau kalian pengen survei ya, tuh buka di ini ya di Google Form. Ntar ini agak lemot ini Google Form. Google Form. Kalian bisa pakai Google Form ya kalau untuk neliti-neliti atau Survei, Pak, survei maksudnya. data. Iya. Sini kan. Yang ini. Kalau kalian bisa buat ini, ya gampang sih sebenarnya. Pakai Google Form. Buat nama lengkap kayak apa kan. Aplikasinya juga udah ada Pak yang lebih mudah. Yang pakai nih. Iya Pak. Ini Kalau banyak kalian untuk neliti. Lemot ya. Jaringannya lemot. Oh, ternyata Dinda ini sama ini ya. Suka sama Margon atau Deta aja. Kenapa, Pak? Enggak. Nah, Bapak ini mau nanya malah dijawab itu. Mana? Ini katanya kan suka sama orang yang baca buku kan. Nah, banyak. Bapak senang nggak baca buku? Relatif sih, kalau senang tuh enggak juga. Nah, ini mulai uji coba ya. Kayak gini. Nah, ini dibikin kalian tuh. Nah, misalnya contoh kan. Ini contoh aja nih, nanti kalian buat. Teliti. Misalkan nama lengkap penonton tuh kan. Jawabannya kok nggak ada ini ya pilihan ya. Nah, taruhlah salah kayak ini. Buka yang ini. Yang salah yang ini. Kemarin di mana ya? Yang warna ungu, Pak, dia tuh. Logo Iya, yang ungu emang. Go form. Yang ini ya saya. Nah, yang ini. Kalau yang neliti bagian kuantitatif. Ini kan? Nah, ini. Buat ini aja nih. Kalau kalian mau riset sih, untuk neliti, pakai Google Form aja. Kalau yang untuk kuantitatif, kalau kualitatif nggak usah pakai ini, enggak. Dari handphone bisa ini sebenarnya. Kok kayak gini ya? Iya, Pak, dari HP bisa. Lebih Enak mudah, kan Mak. ngerjainnya lewat dari handphone, lebih enak.
Lebih cepat juga soalnya. Lebih cepat. Kalau di laptop nih kadang lemot-lemot banyak. Kalau di handphone lebih cepat ya bikinnya. Tinggal narik data aja dari laptop kan. Nah, kayak gini dia. Oke Pak, mungkin si Adinda ini udah bikin. Ini judulnya asalnya kan kalian survei. Survei nih ya, misalnya survei pendengar radio nih misalnya. Aduh, lemot. Jaringannya. Survei pendengar radio RRI misalnya. Nah, buat ini namanya siapa nih? Misalnya kan nama lengkap. Lengkap pakai jawaban singkat. Di sini buat wajib isi. Kita tambahkan lagi pertanyaan soal di sini. Usia berapa? Usia buat aja nih jawaban singkat misalnya. Sudah pernah kan ini? Ada kan yang sudah pernah nih? Sudah pernah belum? Sudah pernah apa Pak? Buat apa ngisi? Buat. Iya sering buat. Ngisi. Sudah pernah? Sering buat untuk absen kegiatan organisasi. Nah, ini perlu ini survei misalnya. Segmentasi. Kalau sudah bikin kayak gini, ya enak kalian. Tinggal narik datanya di sini. Di jawaban ini narik. Di sini ngambilnya. Di sekitar sini datanya. Download ini udah selesai. Cuman kalau yang biasa sih, kalau yang nggak biasa ya tahu. Nih, misalnya hobi mereka dengan apa nih? Musik. Genre musik yang mereka dengar tuh kayak mana? Misalkan musik Indonesia mereka suka. Musik Indonesia. Musik barat misalnya. Luar negeri misalnya. Kayak gini paling. Dibuat sininya wajib isi, disuruh. Lalu nama pertanyaan di sini lagi. Bisa nggak kira-kira buat kayak gini kalian? Bisa nggak? Bisa ya. Nah inilah untuk kalian teliti. Nanti ngambil datanya, jawaban respondennya di sini. Nah, di sini download. Kalau kalian ingin ini ya, ngambil formnya di sini juga bisa kan, kirim ke siapa nih? Kalian kirim ke teman kalian copy linknya juga bisa nih. Ini kalian copy dulu ininya dari sini. Kalau sudah, kalau belum ya udah nggak usah. Belum bisa kalian gimana yang ngambilnya? Kalau dari handphone lebih enak sih sebenarnya. Kalian kirim kemana nih misalnya? Kalian klik kirim ke temannya apa website atau WA ya? Kira-kira bisa nggak kalian survei kayak ini, riset kayak gini? Bisa. Yang organisasi yang hobi riset bisa lah ini. Bisa kan? Bisa, Pak. Nanti ini berguna nih pada saat kalian metode penelitian sosial atau skripsi bagi yang mau
metode penelitian kuantitatif nanti. Kalau yang nggak kuantitatif ya nggak perlu. Ini untuk bisa melihat data-data kan, ngirim ke siapa misalnya. Jadi kita bisa ngeceknya dari sini. Gimana nih? Belum kan belajar ini kan? Metode penelitian. Semester depan, Pak. Polanya bisa di sini. Pakai ini. Ke SPSS. Nanti dosen yang metode penelitian lah ngajar kalian dengan Bapak. Dosen yang statistik lah harus ngajar itu. Soalnya ini kan cuman berbagi sharing aja. Pak Faisal kabarnya, Pak. Enak Pak Faisal. Memang jago di kuantitatif beliau itu. Dan Bapak? nggak ada yang tanya. Oh nggak tanya, ada nggak? Nggak ada. Pak izin nanya Pak. Silakan. Mengenai audience research tadi itu dilakukan oleh produser atau industri media itu sebelum buat program kayak sebagai rancangan atau bisa setelah programnya berjalan. Jadi kayak seolah-olah itu jadi evaluasi gitu Pak. Bisa sebelum, bisa sesudah juga, tergantung tim pembuat filmnya juga. Mereka tulis dulu. Ada yang enggak, tergantung sih dari tim manajemen mereka, itu pasti ada. Cuma nggak tahu pelaksanaannya, hanya mereka yang tahu kan. Di Unsri aja ada, risetnya tuh. Kalian lulus aja ada, tracer study namanya. Kayaknya ngantuk si Laura. Mikirin siapa itu pacarnya kali. Ini kalau kalian pakai SPSS, Tidak, Pak. lebih enak Tidak, pakai jangan. SPSS 21 atau 22. 22. Kalau di atas 25 agak kurang ya. Gimana nih? Maaf Pak, Biasa kan bikin Google Form? iya Pak, kalau untuk Google Form mungkin kayaknya rata-rata teman-teman juga bisa udah Bisa. bisa Pak coba-coba. Nanti diulangi lagi lah nanti. Iya, iya Pak. Tapi balik lagi pertanyaan Iya. saya tadi bunyi nggak Itu sih Pak? coba-coba lah. Jadi apa di? Balik ke pertanyaan saya tadi. Masih bingung soalnya Pak. Yang kayak mana? Yang tadi yang tentang itu. Ya, bisa lah di. Tentang apa? Dan data gender tadi. Kayak Kak Bapak bilang bisa kayak diam-diam. Terus tadi juga Bapak contohin surveinya pakai GFORM. Yang jelas-jelas kalau GFORM itu pasti harus ada link yang disebar gitu nggak sih? Bisa Pak? Google Form. Bisa juga mereka ini. Ya, jadi Bisa mereka sebarin juga. Bisa juga mereka langsung aja tuh. Karena mereka nariknya kan banyak kan nonton sinetron itu kan cewek atau mama biasanya. iya, tapi Mereka balik langsung target aja tuh. Ya mereka pasti ada tim survei aja itu pasti ada mereka tuh. Cuman ya terkadang kita nggak tahu kalau yang deteksi itu kayak gimana kan. Kalau dari internet YouTube lebih enak mereka nariknya kan dari username atau apa. Kalau yang kayak gitu kan bisa juga survei atau deteksi langsung menemui para penonton. Ada yang itu pernah ada pada saat itu. Berarti emang ada teknik pengambilan sampel kan Pak? Bukan diem-diem kayak yang Bapak sampaikan tadi. Apa? Berarti emang ada teknik pengambilan sampelnya kan sih Pak? Nggak ada yang... Ada lah mereka tuh pasti ya, ada. jadi Nggak kan mungkin nggak ada. Bapak tadi nyampein kalau dari sampelnya itu kayak diem-diem gitu kan. Di situ sih aku bikin kayak bingung. diam mereka tuh teknik sampelnya tuh random sampling, sembarang ngacak, ngambilnya tuh ngacak. Itu nantilah Pak Faisal lah
itu. Ini agak yang lebih bahas itu Pak Faisal yang cocok untuk jawab, untuk yang ngambil sampel penelitian itu kan. Teknik berapa orang yang diambil. Kalau untuk kita neliti misalkan penontonnya 500, itu 10% dari 500, jadi 50 orang yang kita ambil. Itu sampel namanya. Nah, sampelnya itu bisa ngacak kita ambil, yaitu ngacak atau juga random. Kita ngambilnya datanya bebas. Mau ke penonton yang mana, datangi rumah di mana, yang hobi nonton. Itu kan bisa dilihat deh sasaran targetnya. Apakah di rumah itu banyak emak-emak atau cewek, ya biasanya bisa dilihat, dicoba. Tapi itulah tadi jarang mereka tuh. Kalau TV itu banyak kan sudah mereka sasar itu pasti nonton cewek banyak kan film itu. Izin Pak. Hah? Oke, Izin. judul dong. Apa Justin? Ini Pak, mungkin maksud dari pertanyaan Nardi itu kan di MK ini tadi kita mempelajari mengenai audience research gitu kan Pak. Nah, Bapak tadi bilang kalau misalkan untuk misalnya nih sinetron, bilang banyak yang nonton itu perempuan dan ibu-ibu kan. Nah, sebelum itu kan tidak ada riset gitu Pak. Kalau memang ada, misalnya nih di daerah saya sendiri tuh kayaknya belum ada juga riset. Tapi kayak kenapa bisa tahu kalau yang nonton itu kebanyakan ibu-ibu? Di televisi itu kan tidak ada yang tahu gitu Pak. Yang nonton itu ibu-ibu kah, bapak-bapak kah? Siapa tahu memang di rumah-rumah itu sebenarnya yang nonton bapak-bapak bukan ibu-ibu gitu. Ya kebanyakan orang TV, orang TV atau sutradara tuh udah sarjana genre-nya tuh. Genre-nya kan film kayak gitu umumnya cewek. Dari genre filmnya Iya Pak. ditentukan. Di genre itu kita tuh tahu dari mana gitu. Kalau genre romance itu perempuan gitu, taunya dari mana gitu? Dianalisa oleh yang pembuat film lah. Mereka nganalisa, baru ada yang survei itu, ada yang teliti itu, tapi nggak banyak, diem-diem biasanya mereka ngacak ngambil sampelnya, data untuk yang itu. Nah itu riset yang kayak gitu tuh memang ada, cuman jarang tuh publis aja. Nanti kalian pada saat skripsi nanti kan risetnya kayak mana tuh? Apakah ngacak atau gimana itu? Misalnya kalian ini ngambil datanya. Ini Pak, bukannya kalau misalkan kita mau menjadikan seseorang itu sampel harus ada izin dari orang tersebut ya Pak? Nggak mungkin kan kalau kita tiba-tiba misalnya nih aku mau buat penelitian tentang genre musik misalnya. Genre itu kan kayak ada yang reggae, terus blues atau jazz gitu kan Pak kalau genre. Nah misalkan saya mau ngeriset Laura nih sama Adinda, nggak mungkin kan saya diem-diem ngeriset mereka tanpa bilang. Nah gimana kalau yang iyalah izin lah. Memang izin mereka. Gimana yang televisi tadi Pak? Kata Bapak kan kayak mereka udah ngambil sampel gitu secara diam dan kita nggak. Ya kan teliti itu kan bisa juga mereka tuh diam-diam. Ada mereka tuh kan ada juga minta izin tuh ada. Kalau yang dia meneliti lewat observasi kan dan nggak wawancara, cukup dari jauh aja nggak apa-apa. Itu nanti kalian di semester berapa? 4 ya, depan ya. Semester depan itu kan metode banyak kan cara ngumpul data riset itu, bisa survei, bisa observasi juga, bisa juga wawancara kan, atau juga kalau yang kuantitatif ya survei, atau juga dokumentasinya bisa foto juga bisa. Kalau yang kualitatif ya wawancara, observasi, dokumentasi. Nah, observasinya bisa neliti sendiri, melihat keadaan yang di lapangan itu. Nanti dengan Pak inilah kalian lebih pas yang jawabnya kan, dengan Pak Faisal. Ya, Pak, lagi Pak untuk ke komunikasi manusianya Pak. Kan kalau kita berbicara tentang pertelevisian itu tuh masalah di rating ya Pak ya. Rating kan dilihat dari berapa orang yang buka channel stasiun televisi tersebut di jam keberapa gitu. Yang saya tahu ya Pak ya. Dari situ kita baru tahu seberapa tinggi rating suatu acara itu dari seberapa banyak orang yang membuka channel
televisi tersebut dengan jam tayang keberapa. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya kita hubungkan dengan data yang tadi, berhubungan nggak apa? Seberapa pengaruh sih Pak yang gender tadi gitu dengan rating yang sebenarnya kita ambil secara umum, bukan ke data pribadinya gitu Pak dalam komunikasi massa. Kalau menurut pandangan Bapak gimana? Berat ini jawabnya. Ada yang bisa jawab nggak nih? Justin bisa nggak jawab data? Gimana Deta pertanyaannya tadi? Ardi Iya. bukan data. Tadi dari pertanyaan dari Ardi atau Joyce? Dari aku Jo. Oh dari Ardi, bukan dari Deta. Iya, aku nih dari itu tadi. Pertanyaannya? Kan gini Jo, kalau pertelevisian itu berhubungan kan dengan rating. Di mana rating itu tujuannya kan emang rating kan untuk meningkatkan rating. Rating itu kan dilihat dari seberapa banyak orang yang menonton di stasiun televisi tersebut dengan jam tayang tertentu gitu kan. Baru kita tahu misalnya nih, jam tayang lapor Pak itu jam 7. Nah, seberapa banyak orang yang membuka stasiun televisi tersebut di jam 7 gitu untuk kita tahu ratingnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita lihat dari data yang berhubungan dengan gender, sebenarnya seberapa pengaruh sih gitu. Yang gender tadi dengan rating yang ada, yang sebenarnya kita cari itu secara umum, bukan ke gendernya. Nah, itu seberapa pengaruh gitu sih. Gimana? Oke, mungkin aku izin jawab ya Pak, tapi ini mungkin dari perspektif pribadi aku, bukan karena dari penelitian, karena kami sendiri belum melakukan penelitian dari hal tersebut gitu kan. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan gender itu tidak terlalu berpengaruh ya kalau dengan jam tayang. Tahu saya, jam tayang itu ada karena melihat rating dari usia. Jadi kenapa ada film yang di atas jam 10, kenapa ada film juga yang masih sore, siang, itu tuh karena melihat usia dari pemirsa atau penontonnya itu sendiri. Kayak misalnya nih, ada kan iklan rokok, adanya biasanya di atas jam 10. Kenapa iklan itu ada di atas jam 10? Itu karena mereka media itu berpikir kalau misalkan jam di atas jam 10 itu kan pasti anak-anak udah tidur gitu, udah jam tidur. Jadi tidak ada lagi anak-anak ataupun orang-orang di bawah umur yang menonton iklan tersebut. Jadi iklan tersebut tuh hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah dewasa gitu, yang terbiasa tidur malam gitu kan. Lalu juga seperti yang kita lihat kayak acara-acara yang masih di jam 7, jam 8 atau sore itu kan masih acara-acara yang biasa gitu, acara komedi, acara talk show gitu kan. Nah, sedangkan film-film yang ada di jam 12 malam, jam 1 itu lebih kayak ke box office gitu, yang lebih kayak genrenya horor atau trailer gitu kan. Thriller maksud saya. Terus kayak yang gore gitu kan. Itu kan mungkin tidak layak untuk dikonsumsi yang di bawah umur gitu kan. Jadi kalau menurut saya gender itu bukan hal yang sangat berpengaruh dalam tayangan TV gitu, karena untuk selera sendiri itu tergantung dari dirinya gitu, bukan dari gender gitu kan. Kita nggak nggak menolak kemungkinan kalau misalkan ada perempuan yang suka nonton bola, ada perempuan yang suka nonton MotoGP, itu tuh bukan hal yang salah gitu kan. Ataupun laki-laki yang nonton drakor itu sekarang udah banyak, apalagi drakor itu nggak semata-mata hanya ceritanya romance gitu, bahkan yang horor, yang thriller itu juga banyak. Itu sih Ardi, gimana jawaban saya? Ya, terima kasih Mbak Jo. Jawabannya menarik. Itu Paris juga ada nambahin. Kalau gender tuh memang ada pengaruh, ada enggak juga sebenarnya. Cuman kan kalau dari lihat di genre film ya umumnya tanpa kita untuk survei ya itu udah ini nih, udah bisa deteksi, udah tahu kita berapa sih yang nonton. Memang sih gender itu kan kelihatan, ada juga sih yang pengaruh, yang enggak pengaruhnya tuh ada yang juga ada pengaruh. Kalau kayak MotoGP kan nggak pengaruh gender, banyak kok yang cewek yang nonton MotoGP. Kalau yang kayak film yang sinetron itu umumnya cewek itu atau mama, itu nggak perlu disurvei pun bisa ketahuan mama atau cewek yang nonton film kayak yang Ikatan Cinta tadi kan. Kalau yang khususnya MotoGP ya itu nggak pengaruh sama sekali, bisa cowok bisa cewek, tapi kebanyakan cowok, tanpa kita survei pun
banyak cowok. Begitupun bola. Sebenarnya ada pengaruh dengan enggak juga masalah gender sebenarnya. Enggak dilihat dari genre film atau acara aja udah kelihatan itu sebenarnya. Tanpa kita survei kan. Tapi kalau dari orang IP biasanya sih ada. Cuman jarang kita lihat biasanya. Kayaknya semua perlu disurvei, sinetron sekalipun, karena data fakta lebih dapat dipercaya. Ya, data memang perlu disurvei emang, cuman ya terkadang kan dari sisi genre aja, walaupun perkiraan atau targeting dari pembuat film itu bisa tahu. Memang perlu survei, benar yang kata Joycelyn. Tapi dari genrenya aja bisa kelihatan. Balik-balik masalah gender pun kita nggak bisa terlalu deteksi kan kalau penontonnya dari TV. Kalau dari YouTube mungkin bisa kita deteksi lewat emailnya kan kelihatan. Cuman kalau dari TV itu genre atau gendernya itu nggak kurang pengaruh. Tapi kalau orangnya dari TV pun ada untuk survei langsung ke lapangan, baik dia buat polling atau juga buat kuesioner ke penonton TV, mungkin bisa data itu lebih valid. Kalau perkiraan memang agak kurang valid, seperti yang dikatakan Joycelyn ya. Kurang lebih kayak gitu sih, itu si Ardi. Memang perlu sih survei itu agar data itu valid. Tapi kalau untuk gender ya, itu agak susah juga. Kalau kita deteksinya kalau dari TV. Kalau YouTube enak, bisa lihat dari email kan, untuk mengetahui seberapa jauh orang yang menonton. Kira-kira begitulah, Ardi. Ya Pak, terima kasih jawabannya. Dan teman-teman yang udah bantu juga terima kasih. Nah ini siapa nih? Kayaknya banyak yang pinter ya. Ya kalian belajar kan pengantar statistik kemarin? Iya Pak, semester ini belajar. Nah statistik ya benar ini kata Pak Sadil. Ini kita sharing ya, sama-sama belajar juga. Mudah-mudahan kalian lebih banyak tanya lah dengan dosen yang untuk statistik pada saat kalian penelitian. Kan kajian ini kan banyak sih ilmu komunikasi itu, kalian bisa kerja di komunikasi massa kan, khususnya media cetak atau online atau juga di pemerintahan juga pun bisa di sektor bisnis pun bisa. Balik-balik ke diri kalian mau ngambil penelitiannya nanti, apakah kuantitatif atau kualitatif. Nggak ada lagi kan? Kalau ada lagi nggak tutup. Bapak juga nggak rapat ntar lagi sebenarnya. Masih ada nggak? Nanti ya? Udah cukup Pak. Udah dulu. Pak. Kalau Google Form bisa kan bikinnya? Bisa Pak. Nggak. Bisa Pak. Hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ini ya, jaga awali hidup dengan sarapan, jangan awali hidup dengan senyuman, karena senyuman belum tentu buat bertambah semangat kan. Senyum Bapak manis nian, Pak. Ya kan awali pagi dengan sarapan. Kalau kita senyum gimana kita mau dapat energi untuk melakukan aktivitas kan? Nggak usah sarapan, Pak. Ini nyengok senyum Bapak bila sudah dapat energi. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Dadah. Ya Pak, Sampai jumpa. Udah dulu. Oke, nanti dikirim ini di grup. Ini apa tuh presentasinya. Makasih, Pak. Mbak Joycelyn bisa recordnya, dimatiin dulu. Oke, bentar ya.